Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga belajar kamu bisa terus berjalan, tidak terhenti. Ya. Terus setiap hari kita berdoa. Gitu ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran di tema 5 ya. Kemarin Pak Rahmat tidak bisa ngirim video karena ada error ya di rekamannya. Jadi tidak bisa Pak Rahmat kirim, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan saja. Kemarin hanya sedikit tentang pengenalan di tema 5. Tentang tema 5 judulnya apa, masih ingat? Ya, apa? Wirausaha. Wirausaha. Ya, nanti sama kita akan melanjutkan tentang itu. Sebelum itu kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Dipersilakan. Cukup? Ya. Langsung kita mulai saja. Ya. Oke, kemarin ya kamu sudah melihat beberapa contoh ya tentang wirausahawan ya yang ada di Indonesia baik di mancanegara. Salah satu contohnya ini kemarin ya Reza yang sukses dengan wirausahanya dari sebuah makanan yang sebenarnya makanan yang biasa, tidak istimewa, bukan makanan yang susah kita temukan. Ya, keripik singkong ya, kan gampang sekali itu kamu nyari seperti itu. Tapi dengan keripik singkong tersebut dia bisa jadi sukses, ya, bahkan bisa jadi kaya raya dan mengirim produk ciptaannya tersebut hingga ke luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri. Ya. Bisnis mandiri. Mandiri artinya seluruh tenaga dan bahan baku berasal dari wirausahawan. Wirausahawan itu berarti apa? Orang yang melaksanakan usaha tersebut atau orang yang menciptakan usaha tersebut. Ya. Dia menciptakan usaha, produk dan juga cara penjualan sendiri dengan biaya sendiri. Ya, atau dengan caranya sendiri. Kegiatan wirausaha memiliki tujuan meningkatkan serta menyejahterakan hidup, ya. Jelas hidupnya siapa? Ya hidupnya pengusaha tersebut. Ya, biar dia sukses. Nah, memperoleh penghasilan ya yang cukup banyak. Nah, agar tujuan tercapai, wirausahaan perlu memiliki karakter. Karakter yang pertama yaitu berjiwa pemimpin. Ya. Karena usaha tersebut mandiri, ya, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, dia sebagai pemimpin, dia yang mengatur bagaimana usaha tersebut nanti berjalan. Ya, tidak manut-manut dengan kancane, nah, itu enggak. Dia harus punya ide sendiri. Berorientasi ke depan, ya. Memikirkan, oh ke depannya harus seperti apa. Apa atau yang dibutuhkan ke depannya? Bagaimana atau yang menarik untuk ke depannya seperti itu. Berorientasi pada hasil, ya. Harus punya rencana. Oh, hasil yang saya inginkan seperti apa? Hasil yang kamu inginkan seperti apa? Ya. Kemudian berani mengambil resiko. Ya, penting ini ya, berani mengambil resiko. Yuk, kameranya dinyalakan, jangan dimatikan ya. Kini soroh, Rahmat. Harus berani mengambil resiko. Yang namanya dalam usaha, dalam bisnis itu pasti resiko ada. Dan orang yang tidak berani mengambil resiko ya tidak akan bisa maju. Resiko apa ya? Resiko bisa terjadi kegagalan. Bukan berarti kamu harus nekat maju, enggak. Ya. Harus nekat, aku pengen seperti ini, kayak kok sukses aku tak niru, enggak seperti itu. Resiko ya bisa dikurangi dengan perencanaan yang matang. Kemudian percaya diri, yakin, jangan ragu-ragu. Oh, kamu sudah membuat rencana seperti ini, kok roh liane kok tidak bisa berhasil, terus kamu ragu. Tidak seperti itu, belum tentu nasibmu sama seperti mereka. Percaya diri, yakin dengan apa yang kamu mulai. Kemudian mau menerima kritik dan saran. Kritik dan saran ini penting untuk membangun bisnis. Bahkan
biasanya mereka akan mencari kritik dan saran. Kurangnya apa? Apa tuh yang dibutuhkan? Kemarin ya, seperti Pak Rahmat contohkan pengusaha ya dari Tiongkok ya, yang membuat nori itu tuh. Ya, kemarin Pak Rahmat contohkan awalnya tidak menarik, dia menerima kritik saran. Oh, kemasannya perlu dibuat menarik. Oh, harganya perlu dipermurah agar bisa dibeli orang dengan harga yang murah. Ya, diterima kritik saran tersebut. Ya, agar usahanya bisa sukses. Apa yang kurang, rasanya bagaimana? Ya, seperti itu ya. Mau menerima kritik dan saran, bahkan mencari yang namanya kritik dan saran untuk usahanya agar bisa berkembang. Kunci sukses ya, kunci sukses dalam menjalankan usaha atau berwirausaha. Yang pertama penting kejujuran. Ya, kejujuran ini penting sekali. Orang kalau dicek dicap tidak jujur, perkataannya di kemudian hari tidak bisa dipercaya. Nah, orang akan ragu untuk percaya. Sama ya, ketika berusaha juga seperti itu. Ketika membuat usaha juga seperti kejujuran itu penting. Karena yang namanya usaha itu pasti tidak bisa berusaha sendiri. Nanti ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya. Kalau kamu sekali berbohong, nanti perkataan berikutnya tidak bisa dipercaya. Susah atau sulit dipercaya. Yang kedua adalah disiplin. Ya, disiplin ini penting. Ya, disiplin dalam menjalankan usaha tersebut. Usaha, misalnya contoh saja. Kamu membuka warung pas laku-lakunya. Kok malah kamu besok tutup? Ya, padahal kamu sedang laku-lakunya, tiba-tiba kok besok kamu tutup karena capek. Oh, besoknya lagi tutup karena apa? Oh, besoknya lagi tutup karena apa? Lah kok ketika kamu sedang laku-lakunya kok malah kamu kok sering tutup seperti itu misalnya usahamu. Ya nanti yang ada pembelimu lari. Disiplin. Ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Mengembangkan apa yang sudah ada ya. Mengembangkan, bahkan kalau bisa kamu menciptakan yang baru. Nah, ya. Contoh yang paling gampang ya. Usaha apa kira-kira ya? Teh. Tahu ya teh ya, usaha teh ya, es teh tahu? Es teh dikembangkan sampai jadi yang namanya ada Thai tea. Teh apa? Teh rasa apa? Ya dulu zamannya Pak Rahmat kecil udah ada yang namanya Thai tea, itu udah ada. Sekarang berkembang, oh ada Thai tea, ada teh rasa apa, campur-campur sekarang. Nah, itu namanya apa? Mengembangkan, kreatif, ya, dan juga inovatif, menciptakan sesuatu yang baru. Apa yang baru dari usahamu tersebut? Ciptakan barang yang baru. Komitmen tinggi, ya. Kalau kamu ingin melakukan usahamu tersebut, ya lakukan. Jangan, wah kayak kok lebih menarik usahamu yang sudah berjalan kamu tinggalkan. Ya, jangan seperti itu ya, diselesaikan usaha tersebut sampai selesai. Ya, jangan gampang terpengaruh. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Ya, menggunakan modal sendiri sebisa mungkin. Ya, kemudian keterampilan. Ya, itu adalah beberapa 6 kunci sukses menjalankan usaha. Ya, sekarang kita belajar tentang apa? Jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat ya. Jadi yang namanya usaha itu banyak sekali. Usaha wirausaha ya. Wirausaha itu ada banyak sekali ya. Yang pertama ada usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Hanya tinggal mengambil ya, usaha ekstraktif. Contohnya apa? Nah, ini usaha di bidang perikanan ya. Yang dia kan hanya apa? Mengambil ikan di laut. Kemudian juga pertambangan. Nah, ini adalah jenis usaha ekstraktif yang memanfaatkan atau mengambil secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Di Indonesia loh ya, ini bisa, karena Indonesia itu alamnya sangat kaya. Ya, contohnya laut. Indonesia punya laut yang sangat luas, yang bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ya, yang mana apa? Negara lain belum tentu punya. Bahkan ada beberapa negara di ASEAN kan ya, yang tidak punya laut, tidak punya sungai untuk diambil kekayaan alamnya. Nah, Indonesia sangat beruntung, laut punya, sungai punya, danau punya, ya gunung punya, apa atau hutan punya, semuanya punya Indonesia. Nah, alamnya sangat kaya. Kemudian yang berikutnya yaitu usaha pertanian. Ya.
Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian bercocok tanam. Ya. Oleh karena itu Indonesia mendapat julukan negara agraris. Ya, kemarin sudah ya, dulu sudah pernah dijuluki negara agraris karena sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Maritim, kenapa disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Itu julukan-julukan ya. Ya, nah, usaha pertanian ya yang ada di Indonesia ya bisa contohnya adalah pertanian padi, sayuran, palawija, hortikultura, perkebunan besar seperti teh, kelapa sawit, kopi dan coklat. Seperti itu ya. Itu usaha di pertanian. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ya. Jenis usaha pertanian juga termasuk salah satu jenis berwirausaha. Jagung ya, palawija. Ini apa? Sayur ya, nanam sayuran. Nah, kemudian yang berikutnya ada usaha industri. Adalah jenis usaha untuk menghasilkan barang baru atau mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ya, bentuk usaha industri diantaranya ada perusahaan tekstil, mobil, sepatu, industri, dan bahan pangan. Itu adalah jenis usaha industri. Membuat dari bahan yang misalnya apa? Misalnya membuat industri tekstil itu apa tuh? Baju ya, membuat baju atau kain. Ya, dia mengolah apa yang namanya kapas, dipintal jadi benang, kemudian jadi kain, kemudian jadi yang namanya baju, dibuat jadi yang namanya baju. Nah, mobil ya, misalnya membeli mesinnya dari luar negeri, ya. Apa kemarin? Impor, ya impor dari luar negeri, ya impor dari luar negeri. Kemudian apa? Dirakit di Indonesia. Nah, itu juga salah satu bentuk usaha industri. Sepatu, ya dari apa? Misalnya dari kulit binatang. Oh, dibuat jadi sepatu. Industri bahan pangan, nah, membeli ikan. Oh, kemudian dibentuk dalam sebuah kemasan, diberikan saus, ya, jadilah yang namanya sarden. Ya, itu juga termasuk industri, usaha industri, tapi di bidang pangan. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini bidang tekstil ya. Sangat banyak sekali nih. Semuanya membuat baju-baju, buat kain. Nah, industri mobil ya, menciptakan mobil, membuat mobil, mengembangkan mobil atau merakit mobil. Ya, industri pangan, ya, ini membuat makanan, pastel-pastel. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya usaha perdagangan atau dagang. Pedagang adalah orang yang menjual barang-barang tertentu. Barang yang dijual berupa kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian barang dengan harga penjualannya. Badi, nyari keuntungan. Tahu ya, badi ngerti tuh? Mencari keuntungan. Ya. Jadi yang termasuk misalnya di depan rumahmu atau di sekitar rumahmu ada yang namanya warung-warung, itu juga termasuk bentuk dari wirausaha. Wirausaha dalam bentuk dagang perdagangan. Jadi dia apa? Membeli dulu barangnya, ya, membeli dulu dari pasar atau dari distributor, ya. Kemudian dijual kembali dengan harga yang pastinya sudah sedikit dinaikkan. Ya. Jadi dia mendapat keuntungan dari harga barang tersebut. Misalnya ya, ciki, jajan ciki, belinya dia mungkin satu dusnya isi 20 ya, belinya 20.000. Berarti harga satu bungkusnya kan 1.000. Nah, dia menjual dengan harga 1.200. Misalnya seperti itu. Keuntungannya berapa? Berarti dia keuntungannya 200 rupiah. Ya, ini. Ya, jadi yang namanya kegiatan ekonomi kemarin ya sudah pernah belajar ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi yang melaksanakan namanya produsen, ya. Distribusi yang namanya yang melakukan atau yang melaksanakan namanya distributor, dan yang mengkonsumsi itu masyarakat. Kemudian ya ini contohnya ya, usaha di pasar ya seperti ini. Dia membeli dari petani sayuran ya, buah-buahan dengan harga yang sudah ditentukan sekian. Nah, Pak Tani bilang segini.
50.000. Oh, kemudian ya dibeli, kemudian dia menjual lagi dengan harga yang tentunya sudah sedikit dinaikkan untuk keuntungannya. Nah, ini di pasar, kemudian ini di warung-warung di sekitar rumahmu yang banyak juga pasti. Itu ada kan ya pasti di sekitar rumahmu yang namanya seperti ini. Usaha-usaha seperti ini. Nah, berikutnya ada usaha bidang jasa. Jasa berarti melakukan sesuatu yang bukan berupa barang, melainkan sesuatu yang langsung dinikmati konsumen saat pembelian. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen. Nah, ini apalagi yang seperti ini usaha jasa, ini sangat banyak sekali. Usaha jasa terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama misalnya ada jasa transportasi, jenis usaha pelayanan untuk pengangkutan orang atau barang-barang hasil industri dari suatu tempat ke tempat lain. Jasa transportasi diantaranya perusahaan angkutan angkot ya, nggak tahu ya, Daihatsu. Nah, kemudian bus, ya, bis, ya, truk, ya, truk untuk ngirim apa, ngirim pasir, ngirim buah, macam-macam. Kemudian adalah kapal laut dan juga pesawat. Ya, ini adalah salah satu bentuk jasa transportasi. Kalau misalnya sekarang ada yang namanya Gojek, ya, Grab itu juga termasuk ya usaha di bidang transportasi. Kemudian ada juga jasa lainnya, ya, seperti misalnya asuransi, jasa asuransi, perbankan, pengiriman barang, ya itu juga termasuk jenis usaha. Jasa pengacara, guru les, ya, potong rambut, bengkel, ya, bengkel itu juga termasuk yang namanya wirausaha. Kemudian juga ada cuci motor dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini tidak menghasilkan barang, dia tidak menciptakan barang, tapi dia menawarkan tenaga, menawarkan keahlian. Potong rambut, nah kamu tidak bisa motong sendiri yang bagus, pergi ke potong rambut. Dia menawarkan jasanya apa? Jasanya motong rambut, keterampilannya dia memotong rambut. Bengkel, ya tidak semua orang bisa, ya memperbaiki motornya sendiri atau mobilnya sendiri. Makanya ada orang yang menawarkan keahliannya, ya, yaitu apa? Memperbaiki kendaraan, menservis kendaraan. Nah, ya, itu juga salah satu jenis dari wirausaha. Nah, jenis usaha berdasarkan pemiliknya di Indonesia digolongkan menjadi 3 bentuk. Ada 3, ya. Yang pertama yaitu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada yang kedua BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang terakhir ada koperasi. Ada satu dulu saja, nanti waktunya tidak cukup. BUMN. BUMN yang pertama ada jenis yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Ya, yang namanya usaha ya, kalau wirausaha tadi ya, itu adalah jenis pekerjaan yang mencari keuntungan, usaha yang mencari keuntungan. Tapi kalau perusahaan jawatan ini tidak mencari keuntungan sebenarnya ya, tidak hanya mencari keuntungan. Jadi tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, mencari uang sebanyak-banyaknya enggak, tapi tujuan utamanya yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. Lah Pak, dia dapat modal dari mana? Dia dapat modal dari negara yang membiayai negara. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada perum, perusahaan umum. Seluruh modal perusahaan ini diperoleh dari kekayaan negara, sama ya seperti tadi. Selain melayani masyarakat, perum juga mencari keuntungan. Nah, kalau yang ini beda lagi. Ini juga tujuannya yaitu mencari keuntungan. Beda dengan perusahaan jawatan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada perusahaan perseroan atau persero. Ya, perusahaan ini modalnya terdiri atas pemilik saham. Ya, tapi tidak semua modal persero dimiliki oleh negara. Ya, ada juga oleh pihak lain, individu atau orang lain. Ya. Persero, ya kalau yang ini tujuannya untuk mencari keuntungan. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Waktunya jam. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak. Ya, nah, tugasnya hanya mencatat ini saja ya. Belum Pak Rahmat beri tugas. Karena nanti masih ada Ya, tugas Pak. di Pak kami mungkin ya. Sama minta tolong ya, tadi Pak Rahmat ulangi lagi PJUK-nya, minta tolong segera dikerjakan. Tidak perlu Pak Rahmat ngoyak-ngoyak terus kan ya.
Ya, baik kelas 6A, 6B. Pak Rahmat juga dapat informasi dari Bu Alifah. Iya, Pak. 6A ya podo, mulai keset kumpul ke tugas. Ya toh, mulai hanya tinggal sedikit yang mengirimkan tugas. Ya 6B ya podo, keset ketok kabeh ya. Ya, jangan malas walaupun masih seperti ini tetap semangat mengerjakan tugasnya. Yes. Maksimal ini mungkin hanya sampai bulan Desember pembelajaran seperti ini ya. Nanti insya Allah semester balik seperti semalam sebalik ini sekolahan. Nah kalau kamu neng sekolahan, kau tekan sekolahan tak bedai ora iso terus piye? Pak Rahmat tak iso lanjut ke pelajaran. Ya, nanti waktunya terpotong lagi untuk ngulang. Ya, dibandingkan sekolahan lain mungkin kita cepat loh ini ya, sudah sampai ke tema 5. Harusnya tema 5 itu bulan November, kita bulan Oktober sudah sampai tema 5. Cepat ngebut kita. Ya, biar nanti bisa Pak Rahmat pengennya nanti bisa sampai tema 6 juga. Tema 6 tapi semester 2 ya. Nanti akhir Desember, awal Desember, nanti kamu sudah PAS penilaian akhir semester. Nah, penilaiannya sampai mana Pak? Ya, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Ya, itu 5 tema itu. Ya. Kemudian tambah apa? Matematika. Matematika nanti sampai lingkaran. Ya. Operasi hitung, bilangan bulat kemarin ya, ada negatif, positif, kemudian sama lingkaran. Kubus dan balok nanti di semester 2. Ya. Besok masih lingkaran juga. Ya. Yang belum mencatat ya, minta tolong segera dicatat ya. Pak Rahmat sudah ngecek kemarin hasilnya, banyak yang masih belum bisa nyata ya. Menentukan luas dan keliling lingkaran. Seperti itu. Ya, minta tolong tugas-tugas diselesaikan ya. Jadi beres tugas. Nanti tetap ada tugas loh ya dari Pak Rahmat. Mungkin di minggu depan. Ya, karena materi kita tentang wirausaha ya. Pak Rahmat juga ingin kamu berpikir ya, Pak. Besok nanti kira-kira saya mau buat wirausaha seperti apa? Dulu di kelas 6 yang dulu yang sudah lulus ya, lucu-lucu membuat menarik sekali ya, membuat ide-ide wirausaha. Ada yang ingin membuat restoran, ya, restoran di tepi pantai. Ada yang ingin membuat apa? Hotel bawah laut. Nah, oke. Pemikiran enggak kamu seperti itu? Ya, hotel di tengah laut. Ya, piye jalan kuning ngono bingung. Ya, aku pikiran seperti itu menarik sekali. Hotel di atas gunung, restoran di atas gunung. Membuat apa? Rental mobil, wah keren sekali. Mobilnya apa? Lamborghini ya. Kalau kamu tahu ya, itu ide-ide kakakmu yang kemarin dulu. Nah, Pak Rahmat pengen kamu coba berpikir, sesok kira-kira aku mau buat apa ya? Ya, nanti akan minggu depan ya, Pak Rahmat akan berikan tugas seperti itu. Ya, silakan kamu bisa memikirkan dulu ingin buat usaha seperti apa, atau pengen buat misalnya apa wes, silakan nanti. Seperti itu ya. Minggu depan insya Allah kita belajar tentang ya masih tentang wirausaha ya, tapi Pak Rahmat ingin kamu buat yang namanya brosur. Ya, akan nanti dipelajari dulu. Brosur ya. Itu. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Pak Rahmat Airi, terima kasih. Ya. Nanti untuk tugas PAI ditunggu dulu ya, Pak kami sedang keluar soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.